Allah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, masih diistimewanya sholat buat Gen Z nih Ustadz Syam nih. Kalau ada perumpamaan, ada nggak yang bisa diumpamakan? Kalau seandainya buat anak-anak Gen Z ini yang nggak mau sholat atau gampang banget ninggalin sholat, terus nggak pernah baca Quran, nggak pernah mau puasa. Ah, itu bagaimana tuh? Ada perumpamaannya nggak? Mohon izin silakan Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru kami Habib Syauqi, Ustadz Maulana, Mas Fadli, para alim ulama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Sesehat apapun pasti akan mati. Ibu masih muda, Bu? Masih muda. Semuda apapun kalau ajalnya datang akan mati juga. Udah tua, pasti mati, pasti mati. Tapi kalau belum ajalnya tak mati. Maka perumpamaan inilah yang paling cocok kepada para Gen Z. Mau Gen Z, mau Gen A, mau Gen Y, mau milenial. Kalau ajal itu tiba, tak menunggu dan tak melihat generasi. Subhanallah. Walikulli ummatin ajal. Fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'ah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ajal tersebut, tidak menunggu engkau sudah berumur, udah taubat. Tidak. Allah mencintai orang-orang yang taubat, tapi Allah lebih mencintai lagi anak muda yang taubat. Kalau kakek-kakek yang taubat, wajar, emang udah nggak sempat main padel lagi. Udah nggak sempat main futsal, udah nggak sempat main bola. Tapi kalau anak muda, anak Gen Z yang taubat, subhanallah, ini yang dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanyakan lagi perumpamaan apa? Di dalam Al-Quran banyak sekali kisah orang yang kita tidak mau menjadi sepertinya, walaupun mungkin di mata Gen Z mereka sukses. Siapa itu, Bu? Fir'aun. Fir'aun itu kalau sisi duniawi sukses sekali. Sampai sekarang arsitekturnya itu masih diikuti. Sampai sekarang subhanallah. Kesuksesan membangun negara Mesir waktu itu luar biasa Fir'aun. Tapi tak ada yang mau menjadi Fir'aun. Korun sukses dengan harta, kaya raya. Tapi kalau ditanya mau nggak jadi korun, tak ada yang mau menjadi korun. Kenapa? Karena dia celaka pada akhir hidupnya. Maka yang kita kejar bukan hanya sukses dunia, tapi juga sukses akhirat. Masalahnya banyak Gen Z yang tak mampu menangis ketika membaca Al-Quran, tapi menangis ketika melihat drakor. Subhanallah. Padahal drakor itu subhanallah aslinya orangnya bahagia. Kenapa bisa engkau menangisi sinetron yang aslinya orangnya bahagia, lalu Al-Quran yang kisah nyata senyata-nyatanya tak pernah menangis membaca kisah dalam Al-Quran. Sinetron kita tahu, Mas Fadli, kalau kita nonton sinetronnya Mas Fadli bisa nangis kita, bisa marah, bisa jengkel. Kenapa? Padahal kita tahu ini mah aslinya nggak begini nih orangnya. Kita kenal orangnya. Lalu kenapa kisah nyata seperti Al-Quran kita tak mampu meneteskan air mata? Maka buat adik-adikku para Gen Z yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup itu bukan hanya tentang dunia, tapi masih ada hidup setelah ini. Kalau di dunia ini bahagia, sebahagia-bahagianya pasti ada akhirnya. Di dunia ini galau, segalau-galaunya juga pasti ada akhirnya. Maka fokuslah juga untuk memperbaiki akhir daripada kehidupan kita. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Syam. Sudah mengingatkan, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Oke, sekarang kita mau kasih kesempatan jamaah buat curhat lagi sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Yang sebelah sini nggak aman. Kayaknya ini yang sebelah sini ada di depan tadi. Di sini ada. Ibu izin, boleh maju ke depan Ibu. Maaf. Silakan Ibu. Habib Syauqi, Ustadz Maulana mohon izin. Boleh maju. Silakan. Kayaknya dia ibu pejabat deh. Amin. Amin. Silakan perkenalkan dirinya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ida Farida, Butik 4 Putri. Oh, tepuk tangan buat Ibu Ida. Iya. Dari Majelis Taklim An-Nur Soleha, Tegalwangi, Cirebon. Tepuk tangan dong. Ibu Ida mau curhat apa Ibu? Pak Ustadz. Ya tuh. Pengen tanya dong. Alhamdulillah ya udah ketemu langsung sama Pak Ustadz. Gimana, ganteng gak Bu? Ganteng banget. Sama Pak Ustadz Sam juga. Kangen pengen ketemu. Ibu boleh gak ngomong yang ngadep depan? Oh iya. Iya. Pak Ustadz Sam sini. Iya. Panggil. Ustadz Sam.
Ya, tapi ibu ini nih, Bu sini Bu. Ibu. Bu. Mas kan Ustadz. Iya sini. Tadi kan Ustadz Maulana bilang ibu ini pasti pejabat padahal Ya benar pejabat. Apa tadi? Amin. ngomong tadi dagang cilok. Bener-bener dah. Oke. Ibu Ida coba, Ibu mau curhat apa? Silakan. Ibu tuh ya dari kemarin-kemarin tuh pengen ketemu sama Ustadz Sam sama Ustadz Maulana. Curhat itu doang. Ya udah balik dah. Ya udah. Oh, belum. Ibu mau curhat apa? Pengen ketemu langsung. Nah pernah ya ibu pengen ketemu langsung tuh nggak ketemu. Ya, Ibu, saya nanya curhatnya apa? Ini curhatnya Bang. Ini Oh, itu curhatnya itu. Curhatnya coba. Curhatnya tuh pengen ketemu Ustadz Terus? Maulana sama Ya, Terus? Ustadz Sam. Terus? Nah ibu kan ikut Masjid Taklim. Terus nggak ketemu sama Ustadz Sam sama Maulananya tuh. Kenapa? Karena bisa sampai nggak ketemu. Nggak tahu rombongan ya ibu nggak tahu. Rombongannya kenapa? Nggak tahu. Ibu Pokoknya- rombongan udah mau ke sini. Enggak, bukan. Ada rombongan lain. Oh, nggak jadi ke sini. Enggak tahu di mana sih ya? Nggak tahu di pohon-pohon. Dibohongin. Nggak tahu. Oh, datang ke Islam itu indah, ternyata bukan lewat jalur yang seharusnya. Bukan di sini, nggak tahu di mana. Oh, nah nih buat jamaah Islam itu indah nih Ustadz Maulana kasih tahu juga nih. Pokoknya buat daftar ke Islam itu indah nonton studio sini tuh gratis. Gratis, ikutin pendaftarannya ada di emailnya ya. Ada bisa juga masuk tentang di situ ada di Islam itu indahnya di Instagramnya boleh daftar. Jadi kalau ketipu ya ini bukan urusannya kita dari Islam itu indah. Karena Islam itu indah nggak pernah masalah mengutin duit. Apalagi datang ke sini suruh bayar gratis semuanya. Yang bayar ibu cuma apa? Coba ayo. Mobil. Dari daerah ibu ke sini. Itu bukan urusan kita juga. Karena buat transportasi ibu. Kalau ketipu gimana Ustadz pembahasannya coba tuh. Kalau ketipu, Allah sudah membuka bahwa sesuatu yang lebih buruk padamu akan datang sehingga Allah bukakan ketipu yang satu ini. Jadikan penipuan itu adalah bagian daripada pembelajaran supaya tidak terjadi lagi. Maaf ya, jangan sampai jatuh di lubang yang sama. Jamaah, Yeay. jamaah. Yeay. Kalau sudah ketipu, ndak usah masuk dalam pikiran di hati. Tadi kata Habib Syauqi bahwa harta itu simpan di tangan dan di kaki, jangan di hati. Sehingga kita sedih, ruginya dua kali. Rugi barang, rugi pikiran, rugi hati, sakit jadinya. Nah, Habib Syauqi tambahin Bib, silakan Bib. Jangan bikin sedih orang ya. Nipu-nipu itu kan bikin susah orang. Ya, jadi orang yang manfaat untuk orang lain. Sebab Nabi bilang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik untuk manusia yang lainnya. Khairukum man tala umruhu wa kathura amaluh. Sebaik-baiknya kalian adalah yang panjang umurnya, yang banyak amalnya. Maka umur kita pergunakan untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang positif. Itu kan nipu orang, bohongin orang, orang sakit hati, orang jadi ngerasa rugi. Itu suatu hal yang tidak baik dan sangat merugikan. Betul, Ibu makasih banyak tuh ya. Udah dikasih tahu. Mungkin ditekankan lagi nih kita buat sebuahnya. Bicara masalah tentang mau daftar di sini gratis. Ulangi. Gratis. Ulangi. Gratis. Tis. Ya, oke. Daftarnya juga yang resmi, jangan yang apa namanya? Jangan yang abal-abal. Iya. Ustaz Syam, Ada bilang, mau daftar di, mau ikut Islam. saya kasih cepet besok bisa, minggu depan bisa. Bohong, karena harus ngantri. Ya, Ustaz Syam, kata-kata hari ini Ustaz Syam silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Buat para Gen Z, sesukses-suksesnya orang tua, maka kalau ditanya pengen muda lagi nggak, mereka akan menjawab pengen muda lagi. Lalu sesukses-suksesnya orang di alam kubur, kalau ditanya pengen balik ke dunia lagi nggak, maka mereka pasti akan menjawab pengen balik lagi. Kenapa? Pengen nambah amal. Maka mumpung masih Gen Z, ayo tambah ilmu, tambah amal, biar selamat dunia wal akhirah. Amin. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.